Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gio Kasimo. Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar Excel lagi dan di video kali ini kita akan membahas 20 shortcut Microsoft Excel yang wajib kalian kuasai atau kamu kuasai gitulah, gitu. Kenapa aku memilih membuat video ini? Nah, alasannya itu simpel, teman-teman. Jadi, selain aku itu suka ngulik-ngulik Excel, aku juga suka yang namanya shortcut-shortcut yang ada di Excel. Nah, setelah aku kulik-kulik, jadi aku rangkumin dari beberapa banyak shortcut yang ada di Excel. Tentunya 20 shortcut Microsoft Excel yang akan kita bahas hari ini itu wajib banget kalian kuasai gitu. Oke, jadi welcome ya sekali lagi untuk teman-teman subscriber tentunya yang masih bertahan dan juga bagi teman-teman yang baru pertama kali ya ketemu channel ini. Jadi channel ini itu berfokus membahas seputar Excel, tips and trick seputar Excel seperti itulah. Jadi di channel ini itu fokus membahas yang bersangkut pautan dengan Excel gitu. Oke, kita langsung aja teman-teman. Jadi apa itu shortcut Excel gitu ya? Nah, jadi shortcut Excel itu adalah kombinasi tombol keyboard yang menggantikan klik menu. Nah, klik menu itu contohnya kayak gini. Misalnya kita ngeklik ke insert, home, lalu klik kanan. Nah, itu. Jadi intinya mengganti eh, peran dari keyboard kursor kita atau mouse kita gitu agar menjadi lebih cepat dan efisien gitu. Jadi mainnya di keyboard kalian ya, teman-teman. Kemudian dengan shortcut, pekerjaan yang biasa butuh 3 sampai 5 klik bisa selesai hanya dalam satu 2 tombol yang ada di keyboard gitu. Nanti kita praktekkan. Nah, jadi kalau kalian menguasai shortcut, itu adalah kunci produktivitas yang tinggi di Microsoft Excel, terutama saat mengolah data besar. Jadi maksudnya ini itu sangat berguna teman-teman bagi teman-teman yang bekerja di berbagai banyak data atau yang dihadapkan dengan banyak data sekaligus. Dan itu membutuhkan misalkan 4 kali klik, 5 kali klik seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dengan kita menghafal atau belajar shortcut ini, kemungkinan yang tadinya butuh 4 kali 5 klik itu hanya dengan 1 atau 2 kali klik aja gitu. Jadi lebih mengurangi aja gitu. Nah, habis itu di sini juga ada beberapa kategori, teman-teman. Kategori shortcut dalam file ini, file yang akan kita bahas nanti gitu ya. Jadi ada kategori dan deskripsi singkat. Ya, aku langsung bahas aja. Yang pertama itu navigasi dan seleksi. Nah, navigasi dan seleksi ini adalah contohnya seperti berpindah antar sel, baris, kolom, dan sheet dengan cepat gitu. Kemudian format dan tampilan. Nah, jadi untuk format dan tampilan itu biasanya untuk mengatur tebal atau bold, miring, italik, garis bawah, habis itu warna dan border dan lain-lainnya. Itu. Kemudian edit dan data. Edit data seperti contohnya salin atau copy, temple atau paste, undo dan redo. Nah, ini juga sangat penting teman-teman, undo dan redo, makanya aku masukkan di sini. Hapus dan isi data otomatis. Dan itu nanti akan kita jelaskan di sheet latihan di sebelah sini. Gitu. Kemudian formula dan kalkulasi, jadi gunanya adalah untuk memasukkan fungsi sum otomatis dan konfirmasi rumus gitu. Habis itu file and workbook seperti simpan, buka, tutup, cetak, dan buat file baru gitu. Nah, jadi kurang lebihnya ini kategori yang nanti ada atau yang akan kita belajar sama-sama di latihan atau sheet yang selanjutnya.
Nah, kemudian bagian C itu cara menggunakan sheet latihan. Nah, di sini kalian bisa gunakan aja. Mungkin ini nggak terlalu perlu ya, teman-teman. Kita hapus aja. Oh ya, teman-teman. Untuk file latihannya seperti biasa, nanti akan aku kasih di link di bawah ini via Google Drive. Kalian download aja gitu. Lalu yang D atau yang D gitu ya. Tips menghafal rumus gitu. Yang pertama itu hafal 3 sampai 5 eh, menghafal shortcut maksudnya. 3 sampai 5 shortcut penting aja dulu ya. Jadi nggak usah semuanya sekaligus. Jadi kalian tahap bertahap gitu ya. Maksudnya yang biasa dipakai setiap hari gitu. Baru tambah yang baru gitu. Intinya kalian disverifikasi aja nanti teman-teman. Oh berarti ini yang penting. Aku harus hafalin yang ini dulu. Aku harus ingat yang ini dulu gitu. Kemudian gunakan shortcut yang paling sering dipakai dulu, misalnya Ctrl C. Nah, Ctrl C ini untuk mengcopy, kemudian Ctrl Z itu untuk mengundo atau redo ya, mengundo kayaknya, untuk membalikan. Nanti kita praktek deh, nanti kita praktek. Ctrl Z dan Ctrl S. Nah, untuk Ctrl S itu untuk menyimpan file Excel kalian atau nge-save gitu ya, nge-save. Kemudian setelah 1 minggu rutin pakai, shortcut akan terasa otomatis tanpa perlu diingat gitu. Jadi kalian disverifikasi aja nanti teman-teman, shortcut penting apa aja yang harus kalian kuasai terlebih dahulu gitu. Tapi tenang kok, 20 shortcut ini itu memang sudah aku kelompokkan, udah aku rangkumin juga maksudnya gitu untuk kalian bisa belajar gitu. Jadi nanti kalian nggak usah capek-capek gitu ya, ngulik-ngulik atau nanya di internet gitu. Baiklah teman-teman, ini udah kelamaan ya di intronya. Kita langsung aja ke file latihannya atau sheet yang kedua. Let's go. Oke semuanya, sekarang kita udah sampai di sheet latihannya atau latihan shortcutnya ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman tampilannya. Nanti yang akan kalian download kurang lebih sama gini ya teman-teman. Oke. Nah, jadi kita langsung aja. Jadi di sini seperti yang gue jelaskan tadi, daftar 20 shortcut Excel yang wajib kalian kuasai. Kita langsung aja di kategori yang pertama, seperti yang gue jelaskan tadi, yaitu ada di navigasi dan seleksi. Mungkin kita kasih tanda aja dulu seperti ini. Gini aja deh. Nah, biar mudah diingat gitu ya, guys. Habis itu ini. Nah, gini. Oke. Jadi yang pertama itu adalah control home. Nah, fungsi dan kegunaannya adalah semisalnya kita pergi, maksudnya pergi ke awal lembar. Oke, kita langsung tunjukkan aja. Caranya, kalian tekan lama, kontrol, ditahan, lalu ini kalau kalian menggunakan keyboard bawaan, teman-teman bebas dan juga keyboard laptop. Kalau keyboard laptop kan dia uh, di bagian kursor kiri kanan itu ya. Nah, kan ada tulisan home. Nah, kalian klik aja. Nah, kalau aku di sini udah ada sendiri gitu ya tombolnya. Kalian klik misalnya masih ditahan, tombol kontrolnya kalian tahan, tahan lalu klik sekali yang home. Nah, dia akan muncul di awal sini, teman-teman. Kalian lihat? Oke. Kita ulangi lagi contohnya ini nih. Contohnya di sini tahan, tekan tombol kontrol, kombinasikan dengan home. Nah, maka dia akan muncul di sini. Seperti itu. Jadi gunanya adalah pergi ke awal lembar, berarti di A1 seperti ini. Gitu. Yang kedua itu adalah Ctrl N. Gunanya itu adalah pergi ke sel terakhir yang berisikan data, Oke, ini kan misalnya di sini ya. Ini kan awal data.
Ketika kita kombinasikan dengan Ctrl dan N, nah maka dia akan uh, berpindah ke sel yang paling akhir ya. Kalau misalnya kita ke home, dia kan ke A1 tadi, ke awal lembar, data, tapi kalau kita kombinasikan dengan Ctrl dan N, dia akan ke ujung data seperti ini. Gini aja deh. Nah, kita zoom aja teman-teman. Tadi kan awal kita di sini, misalkan. Setelah kita mengkombinasikan dengan shortcut Ctrl dan N, nah maka dia akan pindah ke sini. Gitu. Kurang lebih gitu, teman-teman. Oke, yang ketiga itu control arrow key. Nah, jadi gunanya control arrow key ini, kalau di laptop itu kan yang control arrow key itu misalnya dia itu ada cabang gini, teman-teman. Nah, gini, aku kasih contoh aja. Misalkan kita mau ke atas. Misalkan, nah, kita kan dari bawah gini. Kita tekan control, tahan, lalu arrow key atas. Nah, dia akan ke atas. Arrow key kiri, dia akan ke kiri. Oke. Kalau kita ke bawah menggunakan arrow key lagi, dia akan ke bawah seperti ini. Gitu. Sama ke kanan ujung, ke atas ujung, ke awal sheet, ke bawah lagi, lalu ke atas lagi. Nah, jadi itu kegunaannya, teman-teman. Next, lanjut ke Ctrl Shift N. Jadi ini gunanya adalah mengseleksi sel aktif ke sel data terakhir. Misal nih, teman-teman di sini. Kita misalnya kita mau, ini kan sel aktif nih. Sel aktif, kalau kita menekan kombinasi Ctrl dan Shift, ingat direndam Ctrl dan Shift, ditahan, lalu N. Nah, maka dia akan ke blok otomatis kayak gini, gitu, teman-teman. Jadi otomatis nih, misalnya tadi kursornya kita dari sini. Ini kan sel aktif nih di sini. Setelah kita kombinasikan dengan Ctrl dan Shift dan N, nah maka dia akan ke blok atau ke seleksi otomatis dengan sendirinya dari awal sel aktif sampai dengan akhir sel aktif. Gitu. Kebayang kan? Kebayang. Oke, next Ctrl A. Nah, gunanya adalah memilih semua sel dalam lembar gitu, atau mengseleksi semua sel yang kalian punya atau data yang kalian punya. Contoh, misalnya kalian mau ngeblok semua ini, tinggal kalian tekan Ctrl, tahan, lalu huruf A. Nah, dia akan jadi seperti ini. Otomatis akan keblok semuanya dari atas sampai bawah. Gitu. Kurang lebih gitu, teman-teman. Oke, jadi untuk kategori yang seleksi itu udah selesai. Sekarang kita lanjut ke format dan tampilan. Kita tandain aja guys, kalian tandain aja. Nah, seperti ini biar mudah diingat gitu ya. Format tampilan yang pertama itu Ctrl B. Jadi gunanya adalah untuk menebalkan teks kalian atau data kalian ya yang berisikan teks tentunya. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya kalian mau menebalkan semua ini, kalian blok misalkan. Sorry guys. Bentar. Kita kecilin dulu. Nah, nih, kita misalnya blok seperti ini. Habis itu tinggal kombinasikan aja dengan Ctrl dan B. Nah, maka dia akan ke bold semuanya, teman-teman. Gitu. Oke? Oke. Kita kembalikan dulu. Habis itu Ctrl I. Nah, Ctrl I ini adalah untuk memiringkan atau menampilkan format italik. Contohnya misalnya kita pengen ubah semua jadi italik, tinggal tekan Ctrl dan I. Nah, maka akan jadi italik semuanya seperti ini. Gitu. Oke.
Kebayang ya? Kebayang. Nah, yang terakhir yaitu kontrol HB. Jadi gunanya adalah untuk menambahkan border pada sel yang telah dipilih. Oke, sebagai contoh, misalnya kita anggap aja ini data satu, data 2, gini deh. Satu, 2, 3. Dan ini ingin kita buat border. Misalnya kita blok aja seperti ini, lalu kombinasikan dengan ALT. ALT-nya ini kalian klik sekali aja, kemudian HB. Nah, muncul seperti ini, teman-teman. Jadi kalian bebas nih, kalian mau buat bordernya yang model apa? Misalnya all border, contohnya all border, ada banyak sih teman-teman di sini yang bisa kalian gunakan. Contoh misalnya R border. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi gunanya tadi adalah untuk menambahkan garis border dari data yang sudah kita pilih. Gitu. Kita kembalikan lagi. Oke, jadi itu dia untuk kategori format dan tampilan. Sekarang kita lanjut ke kategori edit data. Seperti biasa, kita tandain dulu seperti ini. Nah, kita tandain dulu. Sekiranya enak ini terserah kalian teman-teman mau nandain atau enggak gitu ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah Ctrl C atau Ctrl C. Jadi gunanya adalah untuk menyalin sel yang ingin kita copy gitu. Intinya yang ingin kita salin gitu. Kalau bahasa Indonesia kan salin. Nah, itu. Kemudian Ctrl V. Nah, ini kombinasinya dengan Ctrl C tadi. Kalau Ctrl C dia itu menyalin dan Ctrl V itu dia menempel atau nge-paste kalau bahasa Inggrisnya. Contohnya gini. Misalnya kita mau nge-copy yang ini, tinggal kombinasikan dengan Ctrl C seperti ini. Nah, kalau tandanya udah garis-garis potong-potong kayak gini, nah itu berarti udah aktif gitu ya. Terserah kalian mau nempelnya di mana. Contohnya di sini tinggal kalian kombinasikan aja dengan Ctrl V. Nah, seperti ini. Maka dia akan ke copy seperti ini, teman-teman. Kurang lebihnya gini. Nah, gitu. Jadi gitu gunanya. Ctrl C dan Ctrl V. Lalu lanjut ke Ctrl Z. Nah, jadi Ctrl Z ini adalah gunanya untuk membatalkan aksi terakhir atau undo. Nah, lawannya dari Ctrl Z ini itu adalah Ctrl Y gitu. Misalkan gini. Ini kalian lihat aja, teman-teman. Contohnya gini. Kita zoom dulu. Misalnya di sini kita buat aja border seperti ini, all border. Nah, kalau kalian anggap aja salah input gitu ya, dan kalian ingin membalikan ke posisi yang semula gitu ya, tinggal kalian tekan aja Ctrl Z seperti ini, maka dia hilang, teman-teman. Tapi kalau kalian ingin menampilkannya lagi, tinggal kalian tekan Ctrl Y. Nah, maka dia muncul seperti ini, teman-teman. Jadi itu dia gunanya. Ctrl Z dan Ctrl Y gitu. Nah, untuk Ctrl D ini kebetulan ada di Microsoft Excel 365 atau Excel yang terbaru, dan kebetulan aku masih menggunakan Excel 2019 atau Office 2019, jadi nggak bisa aku terapkan di sini. Nah, tapi nggak apa-apa kok bagi teman-teman yang misalnya praktek menggunakan Excel 2020 kayaknya 2021 misalnya, itu udah bisa menggunakan Ctrl D. Gunanya adalah untuk menyalin, semisalnya menyalin atau fill down dari sel data yang ada di atasnya gitu. Intinya gitu, teman-teman. Sorry ya nggak bisa praktekin karena masih menggunakan Office 2019. Oke. Next, teman-teman. Jadi yang selanjutnya itu adalah formula kalkulasi di bagian kategori formula kalkulasi. Seperti biasa kita tandain dulu biar nggak bingung seperti ini.
Oh, terlalu gelap ya. Nah, gini. Oke, jadi yang pertama adalah ALT sama dengan. Jadi ini gunanya adalah untuk auto sum. Misalnya jumlahkan sel di atas secara otomatis gitu. Gimana ya contohnya? Oke, kita buat dulu contohnya seperti ini, teman-teman. Barang misalkan. Barang misalnya kita di sini 100, 130. Nah, anggap aja gini. Nah, di sini misalnya kita pengen ngejumlahin berdasarkan di sini. Nah, kita mau jumlahin di sini gitu. Tapi kita nggak mau input rumus lama-lama seperti SUM sama dengan seperti ini. Kan itu lama, teman-teman. Nah, makanya disinilah gunanya shortcut ALT sama dengan plus sama dengan. Caranya tinggal kalian blok aja data yang ini. Habis itu kalian kombinasikan ALT-nya ditahan. Untuk kali ini ditahan, lalu tekan simbol sama dengan. Nah, maka muncul gitu ya. Jadi 100 ditambah, maksudnya 230 ditambah 100 itu 330. Gitu. Oke? Oke. Kita kembalikan dulu, teman-teman. Lanjut. Nah, untuk F2 yang kedua maksudnya itu adalah shortcut F2. Nah, jadi F2 ini gunanya untuk masuk ke mode edit pada sel aktif. Misalkan di sini, ini kan sel aktif. Kalau kita tekan F2, dia akan muncul ke menu edit. Jadi di sini kita bisa edit, teman-teman. Misalnya awal lembar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi ini sangat berguna bagi kalian dan nggak perlu lagi klik gini 1 2 gitu. Kan itu kan bisa maksudnya agak lama. Jadi tinggal kalian klik F2 aja, dia udah langsung bisa ngedit seperti ini. Nah, sepuas kalian gitu. Intinya seperti itu, teman-teman, untuk F2. Next. Nah, lalu yang ketiga itu adalah ada F4. Nah, jadi gunanya F4 ini adalah untuk mengubah referensi sel menjadi absolut atau mengunci sel kalian. Ini udah aku kalau kalian nonton di video-video aku sebelumnya itu kan aku ada membahas seperti VLOOKUP dan index and match. Nah, itu aku udah praktekin dan udah aku jelaskan apa itu gunanya absolute ini gitu atau F4 ini gitu. Jadi gunanya adalah untuk mengunci misalnya kalian udah nginput nih rumus yang pertama dan kalian itu pengen ngekopinya ke bawah. Nah, itu harus di F4 kan gitu agar enak nantinya gitu. Jadi intinya gitu ya, untuk mengunci atau mengabsolutkan gitu. Ini salah satu yang penting ya kalau kalian menggunakan rumus, apalagi kalau kalian pengen ngekopi ke bawah gitu. Oke, jadi itu dia. Dan kita sudah masuk ke sesi terakhir yaitu file and workbook. Seperti biasa kita kasih pewarnaan agar lebih menarik atau enggak boring aja gitu. Oke, kita langsung aja. Yang pertama itu adalah Ctrl S. Jadi guna Ctrl S ini adalah untuk menyimpan. Contohnya gimana? Contohnya gini. Misalnya kita buat aja dulu file baru seperti ini. Nah, di file baru ini misalnya kita buat aja sembarang, misalkan border seperti ini, all border. Nah, misalnya ini udah jadi dan kita ingin nge-save. Nah, kalian tinggal kombinasikan dengan Ctrl S seperti ini, Ctrl S. Nah, maka dia akan muncul ke menu ini, teman-teman. Jadi, tinggal kalian masuk aja ke dalam browse dan kalian ganti aja namanya pengen jadi apa gitu. Intinya untuk nge-save gitu. Misalkan di sini kita udah nulis data 1, misalkan di sini 2 gitu. Kalian drag aja. Nah, misalkan lalu kalian pengen save as.
Nah, dia akan muncul langsung ke menu ini. Jadi tinggal kalian simpan aja, kalian pengen ke this PC and a place atau ke browse atau ke file manager kalian gitu. Jadi bebas. Jadi gitu teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Kita masuk lagi ke sheetnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke file and workbook yang terakhir atau shortcut yang terakhir, yaitu Ctrl P. Nah, jadi Ctrl P ini adalah gunanya untuk membuka dialog print atau cetak. Misalkan kita pengen ngeprint ini gitu, anggap aja. Tinggal kalian tekan Ctrl P seperti ini. Nah, maka dia akan langsung ke menu print gitu ya. Jadi di sini kalian tinggal atur-atur aja dan langsung kalian print gitu. Kalau kalian punya printernya. Intinya untuk membuka langsung ke menu print gitu. Jadi kalian gak susah-susah gitu teman-teman. Gitu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan nanti kalian bisa belajar gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu dia video yang maksudnya itu dia 20 shortcut Excel yang harus wajib kalian kuasai gitu. Pastinya. Dan dipastikan teman-teman jika kalian ingin uh, hafal lebih cepat seperti yang dikatakan aku tadi, kalian itu hafal 3 sampai 5 rumus penting yang penting aja dulu gitu agar kalian gak pusing, jangan langsung ke 20-nya aja. Jadi kalian belajar apa-apa aja yang penting, contohnya Ctrl G untuk menyalin, Ctrl V untuk ngepaste, atau Ctrl Z untuk undo dan Ctrl Y untuk redo gitu. Jadi yang penting-penting aja dulu gitu, teman-teman. Oke lah, teman-teman, itu dia sekian dari aku dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.